Seringnya, kalau kita PDKT secara agresif dari awal, itu akan menimbulkan perlawanan dari target. Jadi, di awal kita tidak boleh menunjukkan pada target jika kita punya agenda pribadi kepadanya. Pastikan serangan-serangan kalian itu bisa datang dari mana aja dan kapan aja. Dan di awal ini, langkah terbaik yang bisa saya ajarkan kepada kalian adalah dengan PDKT secara tidak langsung. Mungkin kalian sering dengar cara untuk PDKT secara tidak langsung dari episode-episode saya sebelumnya, tapi sekarang kita akan review ulang. Lalu, caranya bagaimana untuk kita bisa PDKT secara tidak langsung? Bisa dari pihak ketiga, atau kita melakukan sesuatu secara tidak sengaja. Jadi, seakan-akan pertemuanmu dengan dia itu seperti sebuah takdir. Lalu kalian menjadi teman, dan perlahan-lahan kamu merubah status teman itu menjadi pasangan. Seperti biasa, saya akan kasih kalian sebuah cerita yang nanti bisa kita cari pembelajaran apa yang ada di dalam cerita itu. Jadi, dulu saya pernah dengar sebuah cerita cukup unik tentang seorang wanita, sebut aja Lala. Si Lala ini, dia tidak pernah merasakan cinta. Ibunya sudah meninggal waktu dia kecil dan bapaknya nikah lagi. Meski keluarganya kaya raya, dia kekurangan kasih sayang. Waktu dia mulai beranjak dewasa, ya lulus SMA lah. Bapaknya ini sudah bilang ke dia bahwa dia akan dijodohkan. Dia ini sebetulnya cantik banget, tapi karena dia sangat agamis, setiap ada yang deketin dia nggak pernah respon karena dia takut dosa. Dan ketika dia dijodohkan bapaknya, dia terima aja, karena menurut dia itu adalah salah satu cara beribadah. Dan tentunya calon suaminya ini juga bukan orang yang biasalah kayak kita gitu. Dia juga orang yang agamis dan biasanya, ini saya bukan pukul rata atau menggeneralisir ya, tapi biasanya orang yang agamis itu cukup sulit untuk bisa mencintai. Jadi mereka ini hanya bertemu beberapa kali atau sesekali lah. Dan rencananya mereka akan menikah setelah Lala lulus kuliah. Dalam dunia kuliah yang penuh tekanan, Lala ini secara alam bawah sadarnya, dia mencari pelarian dengan mengagumi seorang laki-laki, sebut aja Nico. Nico ini adalah seorang teman sekelasnya yang lumayan aktif dalam perkuliahan. Dan tentunya selain ganteng, Nico ini juga populer. Lala mengagumi Nico karena kepintarannya juga ketika Nico berkuliah. Dan disinilah titik dimana kehidupan Lala akan berubah. Kenapa? Karena Lala tidak tahu bahwa laki-laki yang dia kagumi ini adalah seorang master manipulator dan master seducer. Selama kurang lebih 3 tahun, gak ada kontak atau komunikasi antara Lala dan Nico, ya semester 6 lah. Hingga pada akhirnya mereka menjadi satu kelompok dalam suatu tugas kuliah. Dan disinilah terjadi komunikasi pertama antara Lala dan Nico. Meski si Lala tahu bahwa Nico ini dekat dengan banyak wanita, tapi tetap aja si Lala tidak bisa menahan atau menghindari pesona Nico. Beberapa hari setelah itu, secara tidak sengaja, Lala bertemu lagi dengan Nico. Dan pertemuan ini, mereka bisa ngobrol banyak banget. Sampai si Lala kaget kalau ternyata Nico ini orangnya pintar banget. Lalu semenjak itu mereka sering bertemu secara tidak sengaja. Dan akhirnya mereka jadi teman. Hal ini terus berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Dan dalam waktu 1 tahun ini, iman si Lala mulai goyah. Dia menyadari bahwa dia mencintai Nico. Dan dia gak mau dijodohkan. Setelah Lala menyadari bahwa dia mencintai Nico, dia mulai lebih berani untuk PDKT dengan Nico. Hingga akhirnya Lala bercerita bahwa sebetulnya dia akan dijodohkan. Lala berharap bahwa dengan dia bercerita seperti itu bisa membuat Nico jealous dan menjadi lebih serius dengan Lala. Tapi ternyata si Nico tidak merespon seperti yang Lala harapkan. Bahkan si Nico ini malah menyarankan kepada Lala untuk menerima perjodohan itu. Dan setelah itu Nico menghilang. Lala pun kecewa. Tapi Lala tidak tahu kalau si Nico ini sengaja melakukan itu. Si Nico sengaja melakukan itu untuk membuat Lala stres dan tidak bahagia. Dan juga dengan menghilang, Nico membuat Lala merasa kesepian. Karena Nico tahu bahwa Lala hanya dekat dengan dia. Hingga beberapa bulan setelah itu, Nico datang lagi. Dan Nico benar-benar menunjukkan seakan-akan dia sangat mencintai Lala. Dan hal inilah yang semakin memantapkan Lala untuk membatalkan perjodohannya dan serius sama si Nico. Si Lala bisa melakukan itu karena si Lala merasa bahwa Nico itu tidak tertarik dengan kekayaan ataupun kecantikannya.
Karena lebih dari setahun Lala bersama Niko tidak pernah melakukan sesuatu yang menjurus pada mokondo ataupun seks. Dan akhirnya Lala membatalkan perjodohannya, meski ditentang keras oleh keluarganya. Lalu si Lala pacaran dengan Niko dan membantu membiayai Niko secara finansial hingga Niko lulus S2. Sisanya saya nggak perlu ceritakan, kalian bayangkan sendiri. Yang jelas, Niko sudah berhasil mendapatkan wanita cantik yang bisa mensupportnya secara finansial untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Oke, jadi apa yang bisa kita pelajari? Ketika kamu sudah menentukan target yang tepat, kamu harus bisa menarik perhatiannya dan menjadi temannya. Lalu setelah menjadi teman, kamu rubah status teman itu menjadi pasangan. Caranya bisa dengan apa aja, fleksibel, tergantung situasi dan targetmu itu seperti apa. Tapi umumnya, pertama yang harus kalian lakukan setelah menjadi teman adalah dengan mencari informasi. Baik itu tentang sifat dan karakternya, seleranya, kelemahannya, trauma masa kecilnya, dan sebagainya. Kedua, dengan menghabiskan banyak waktu bersama targetmu, itu akan membuat targetmu merasa bahwa bersamamu itu nyaman dan aman. Lalu perlahan-lahan dia hanya akan dan selalu memikirkan tentangmu. Dan hal ini akan membuat dia menurunkan pertahanannya. Dan selamat, kamu sudah membuka gerbang menuju tubuh, pikiran, hati, dan jiwanya. Dan ketika dia sudah merelakan tubuh, pikiran, hati, dan jiwanya untukmu, tapi kamu tidak menyerang, maka dia akan inisiatif menyerangmu terlebih dahulu. Oke. Jadi sekian dari kuliah kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe.